Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu, kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini: hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan, dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Agak goyang sedikit ya dalam membahas hal-halnya. Karena itu saya ingin reflektif saja bicara mengenai kapan Anies Baswedan mau meluncurkan partai barunya. Entah itu partai Anies maupun partai apa ya. Karena ada relawan yang namanya Anies ya, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, itu ANIES. Tapi apakah kemudian itu yang dijadikan nama partai? Saya kira terlalu pribadi ya. Apakah menjadi partai perubahan yang sudah diinisiasi oleh Dr. Robi Nur Hadi yang kita hadirkan dan juga pernah interview sebelumnya. Jadi tampilkan saja thumbnailnya. Apakah nama yang lain yang barangkali lebih inspirasional? Nah, saya ingin saudara sekalian barangkali di sini ya coba usul nama-nama yang barangkali bagus ya. Ada yang bilang PPI, Partai Perubahan Indonesia, ada yang bilang PP, Partai Perubahan, ada yang bilang Gapura, Garda Perubahan Rakyat, ya kan? Kemudian ada Garda Perubahan doang ya, disebut Pagar ya. Partai Garda Perubahan, Pagar Perubahan, dan macam-macam. Tetapi saudara sekalian, kalau kita lihat pernyataan terakhir Anies Baswedan, tentu partai ini sedang disiapkan. Ya, kita tunggu saja ya kapan partai itu diluncurkan. Tapi saya ingin mengutip 3 orang ini, ya, 3 orang ini: Rocky Gerung, Dennis Siregar, dan Gede Sriana. Saya baca di media kalau Rocky Gerung itu mengharapkan Anies mendeklarasikan partainya pada tanggal 20 Oktober. Dia bilang kalau terkait dengan event tertentu mudah-mudahan menjadi eventual ya. Jadi sesuatu yang akan mudah diingat, dikenang. Karena dikaitkan dengan event tertentu dan kita tahu 20 Oktober itu adalah event pelantikan Presiden Prabowo dan berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi yang penuh kritik di sana sini ya, bahkan dianggap presiden terburuk, walaupun saya tidak setuju ya. Presiden terburuk di era reformasi iya, tapi presiden terburuk sepanjang sejarah Indonesia enggak juga. Karena di zaman pemerintahan Soeharto kondisi Indonesia sangat otoriter walaupun ekonomi baik. Tapi jangan lupa di ujungnya hancur juga ya. Karena terus terang kita lebih senang hidup dalam alam kemerdekaan ya ketimbang hidup dalam kemakmuran tetapi dalam belenggu ya oleh penguasa. Itu kata Rocky Gerung yang saya setuju ya. Saya kira akan menjadi sebuah momentum, akan gampang diingat, akan menjadi pembeda bahwa ada 2 yang dilantik pada tanggal 20 Oktober itu adalah penguasa dan mereka yang berharap menjadi pengontrol penguasa ya. Karena tentu Partai Perubahan
from the beginning ya tentu tidak dimasukkan untuk menjadi atau menjadi bagian dari kolam kekuasaan ya, sebagaimana Fahri Hamzah dengan Geloranya ya, yang sudah kehilangan elan kritisnya, malah kritis sekarang Fahri Hamzah sekarang kritis dengan pengkritik kekuasaan ya, kritisnya dengan Anies Baswedan, kritisnya dengan orang-orang yang berada di lingkar kekuasaan, tapi sama sekali tidak lagi kritis dengan Jokowi, apalagi dengan Prabowo ya, karena sudah masuk kolam kekuasaan, sehingga kita nggak jelas ini Fahri ini mau mengkritik siapa. Toh harusnya kan kritik itu ditujukan pada kekuasaan, bukan kepada mereka yang tidak berkuasa. Kalau Anies memenangkan Pilpres dan dilantik ya kita kritik Anies. Tapi kalau yang menang Prabowo dan yang dilantik Prabowo ya kita kritik Prabowo. Karena itu saya setuju ya dengan Rocky Gerung yang mengatakan bahwa ya dia memilih untuk menjadi kritikus, bukan untuk menjadi pejabat. Jadi pejabat ya, dia memilih untuk menjadi kritikus bukan pejabat. Nah itu yang dikatakan oleh Rocky Gerung 20 Oktober. Yang agak moderat itu disampaikan aktivis kami Koalisi Menyelamatkan Indonesia ya, yang juga punya organisasi namanya Infus ya, Indonesia Fiskal gitu Study ya. Yaitu Gede Sriana yang juga aktivis kami Koalisi Menyelamatkan Indonesia. Dia mengatakan bahwa jangan terburu-buru membentuk partai politik. Anies harus menjadi man of value, man of society atau apa. Intinya adalah berharap Anies terjun dulu ke society dan kemudian melihat kondisi yang ada, lalu kemudian setelah itu silakan kalau ingin mendirikan partai politik. Kalau ingin mendirikan partai politik ya silahkan saja. Tetapi intinya adalah jangan sekarang, jangan saat ini. Tapi nanti setelah bergelut di society melihat kondisi baru kemudian deklarasikan partai politik. Kalau Denny Siregar yang mengaku sebagai sahabat katanya, suara dari seorang sahabat ya, mengatakan tidak usah bentuk partai politik. Ya Anies Baswedan menjadi manusia tanpa partai politik saja, ya, yang bebas bergerak ke sana kemari. Saya agak lupa ingat apa yang disampaikan oleh Denny Siregar, ya, tetapi intinya dia menyatakan tidak perlu membentuk partai politik. Oke, nanti kita lihat ya pendapat mana yang kita bisa. Oke, ini saya bacakan ya saran. Denny Siregar sarankan Anies untuk tidak membangun parpol ya sebagaimana dilansir oleh Warta Ekonomi tanggal 2 September lalu ya. Warta Ekonomi Jakarta, pegiat media sosial Denny Siregar menyarankan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tidak membangun partai politik parpol seperti yang direncanakannya setelah gagal mendapatkan tiket maju Pilkada serentak 2024. Karena menurut Denny Siregar jalan yang harus ditempuh sangat panjang dan seringkali berakhir gagal. Sehingga ia menyarankan Anies Baswedan lebih baik tidak mendirikan parpol atau bahkan bergabung. Buat Mas Anies Baswedan, jika pikiran-pikiran Anda dilembagakan dalam bentuk membangun partai politik, maka jalan Anda akan sangat panjang dan kemungkinan besar akan gagal. Banyak tokoh-tokoh lama yang seperti itu dan berakhir dalam kegagalan, ungkapnya. Lebih baik jadilah tokoh yang tidak terlembagakan sehingga nama Anda kelak lebih besar dari diri Anda. Ini saran dari seorang teman, imbuhnya dikutip dari akun X pribadinya Senin. Sebelumnya Anies Baswedan membuka peluang untuk mendirikan partai politik setelah gagal maju di Pilkada 2024 karena tidak mendapatkan tiket, namun dirinya belum bisa memastikan kapan akan terwujud. Jadi sahabat era sekalian, itu saran ya. Kalau Gede Sriani mungkin bisa dicarikan ya kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Sekarang saya pernah baca di postingan grup WA ya yang mengatakan bahwa lebih baik jangan sekarang, tapi tidak sama sekali. Jadi ada yang ekstrim bentuk partai deklarasi 20 Oktober, kemudian ada yang katakanlah tidak 20 Oktober, tetapi ya jangan buru-buru ya, lihat dulu kondisi yang ada. Tapi ada juga yang kemudian mengatakan bahwa lebih baik tidak membentuk partai politik.
Nah, sekarang pertanyaan saya, dari semua ini mana yang Anda setujui ya? Mana yang Anda sukai? Apakah bentuk partai politik dan segera deklarasikan tanggal 20 Oktober paling tidak? Apakah cepat dulu jadi dulu man of society ya? Kemudian tidak bentuk sama sekali sebagaimana dikatakan Denny Siregar. Nah, itu pilihannya Sobat RH sekalian.